Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berlia Fadini dengan NIM 2007-5005, Prodi PKK Tata Busana. Salam sehat semua bagi rekan-rekan dan juga teman-teman yang menonton atau menyaksikan video presentasi mengenai proses dan juga teknik dari supervisi pendidikan. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat. Di minggu-minggu yang sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pengertian atau ruang lingkup dari supervisi pendidikan. Nah, pada kali ini kita akan mengetahui bagaimana proses dan juga teknik dari supervisi pendidikan tersebut. Nah, masuk lagi dalam proses supervisi pendidikan. Nah, menurut Rifai, suatu proses atau serangkaian kegiatan yang teratur dan juga beraturan serta berhubungan dari satu sama lain dan diarahkan kepada suatu tujuan. Nah, Rifa ini telah mengemukakan pendapatnya mengenai dari supervisi tersebut. Nah, secara garis besar, kegiatan dalam proses supervisi ini dibagi menjadi 4, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan juga tindak lanjut. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, adanya perencanaan. Nah, perencanaan supervisi perlu disusun oleh supervisor agar pelaksanaan supervisi ini dapat terarah. Sehingga pelaksanaan supervisi dapat diawali dengan perencanaan atau diduganya mengecewakan banyak pihak seperti guru, supervisor, dan bahkan siswa yang secara tidak langsung memerlukan peningkatan kemampuan mengajar dari gurunya. Nah, mengingat perencanaan merupakan pedoman dan juga arah dalam pelaksanaan, maka adanya beberapa hal yang harus dicantumkan di dalam perencanaan supervisi ini, yaitu adanya tujuan supervise, alasan mengapa kegiatan tersebut dilaksanakan, dan juga bagaimana atau metode atau teknik mencapai tujuan yang telah dirumuskan, dan juga siapa yang dilibatkan atau diikutsertakan di dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Yang paling penting lagi yaitu waktu pelaksanaan dan juga hal-hal yang diperlukan di dalam pelaksanaan serta cara memperoleh hal-hal tersebut. Nah, mengenai pelaksanaan, menurut Rifai pada tahun 1982, mengemukakan pelaksanaan supervisi ini meliputi ada beberapa kegiatan, adanya pengumpulan data, yaitu proses supervisi yang diawali dengan pengumpulan dan kemudian dinilai. Nah, penilaian inilah dilakukan terhadap keberhasilan murid untuk menemukan berbagai kekurangan dan juga kelemahan dari guru tersebut. Nah, data yang dikumpulkan adalah mengenai keseluruhan situasi di dalam belajar mengajar. Ada lagi kegiatannya itu penilaian. Nah, data yang sudah dikumpulkan tadi diolah dan kemudian dinilai, sehingga penilaian ini dilakukan terhadap keberhasilan murid dan juga keberhasilan guru, serta faktor-faktor penunjang dan penghambat dalam proses belajar dan juga mengajar. Nah, kegiatan selanjutnya itu deteksi kelemahan. Nah, apa deteksi kelemahan ini? Nah, pada tahapan ini supervisor mendekati kelemahan atau kekurangan guru di dalam mengajar. Nah, dalam rangkaian mendeteksi kelemahan, supervisor memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, yaitu penampilan guru di depan kelas, penguasaan materi, penggunaan metode, dan juga hubungan antara personil dan juga administrasi di kelas. Kegiatan selanjutnya itu memperbaiki kelemahan. Nah, jika melalui deteksi ditemukan
kelemahan dan juga kekurangan dalam seorang guru. Nah, maka pada tahap inilah dilakukan berbagai atau peningkatan kemampuan. Nah, ini adalah tahapan yang terakhir, yaitu bimbingan dan juga pengembangan. Nah, supervisor ini perlu memberikan bimbingan kepada guru agar apa yang diperolehnya dapat diterapkan atau diaplikasikan dalam proses belajar mengajar yang dilakukannya. Nah, setelah semua yang dilakukan itu, harus ada lagi evaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana tujuan yang sudah dicapai dan juga hal-hal yang sudah dilakukan dan hal yang belum dilaksanakan. Nah, evaluasi supervisi ini dilakukan untuk semua aspek, meliputi evaluasi hasil, proses, dan juga pelaksanaan. Nah, teknik evaluasi yang dilakukan seperti wawancara, angket, observasi, penampilan, dan juga tingkah laku guru. Ada lagi kunjungan kelas dan memperhatikan reaksi dan pendapat pihak ketiga seperti sesama guru ataupun pegawai dan juga orang tua dari murid tersebut. Nah, ada lagi prosesnya, yaitu tindak lanjut. Nah, dalam pelaksanaan supervisi kegiatan belajar mengajar diperlukan instrumen berupa lembar pengamatan dan juga suplemen observasi. Nah, suplemen observasi ini yaitu keterampilan mengajar, karakteristik mata pelajaran, dan juga pendekatan klinis. Nah, di dalam pelaksanaannya, kegiatan tindakan lanjut supervisi ini, sarana utamanya adalah kegiatan belajar dan juga mengajar. Nah, hasil dari analisis dan juga mencatat supervisor dapat dimanfaatkan untuk perkembangan keterampilan mengajar seorang guru dan juga meningkatkan profesionalisme guru dan juga karyawan. Nah, setidak-setidaknya dapat mengurangi kendala-kendala yang muncul atau kemungkinan yang akan muncul. Nah, ada lagi namanya umpan balik. Ini masih masuk di dalam tindak lanjut. Nah, umpan balik ini akan diberikan pertolongan kepada supervisor dalam melaksanakan tindak lanjut supervisi. Nah, dari umpan balik ini dapat tercipta suasana komunikasi yang tidak menimbulkan ketegangan dan serta mendorong guru memperbaiki dari penampilan dan juga kinerja guru tersebut. Nah, cara melaksanakan tindak lanjut ini bagaimana? Nah, caranya pertama yaitu mereview, yaitu rangkuman hasil penilaian. Ada lagi membuat rencana aksi supervisi akademik untuk berikutnya dan mengimplementasikan rencana aksi tersebut pada masa yang akan datang. Nah, ada lagi kita masuk kepada teknik dari supervisi pendidikan ini. Nah, di sini ada teknik secara individu dan juga kelompok. Nah, pada teknik supervisi ini ada individu dan juga kelompok. Nah, individu itu disebut juga individual teknik, yaitu teknik supervisi yang bersifat individual dan hanya dipergunakan apabila orang yang disupervisi dihadapi secara perorangan dan biasanya dilakukan terhadap individu yang mempunyai masalah khusus dan juga bersifat pribadi. Nah, namanya saja juga individual. Nah, teknik supervisi yang bersifat individu ini dapat dijelaskan atas beberapa macam. Pertama, adanya kunjungan kelas, observasi kelas, ada lagi percakapan pribadi dan saling mengunjungi, menilai diri sendiri juga perlu. Nah, bagaimana dengan teknik kelompok atau grup teknik? Nah, teknik supervisi dalam bentuk kelompok adalah teknik dari supervisi yang digunakan secara bersama-sama antara supervisor dan juga guru-guru dalam jumlah yang banyak. Nah, tetapi mempunyai masalah supervisi ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adanya pertemuan dari orientasi bagi guru baru.
Ada lagi rapat guru. Nah, rapat guru ini merupakan salah satu teknik supervisi untuk memperbaiki situasi belajar mengajar di sekolah. Ada lagi studi kelompok antar guru, tukang menukar pengalaman, dan juga diskusi panel. Nah, diskusi panel ini biasa juga disebut dengan istilah forum discussion. Adalah suatu bentuk diskusi yang dipentaskan atau dihadapkan sejumlah partisipan untuk memecahkan suatu problem atau suatu masalah. Nah, ada lagi bulletin supervising, demonstration teaching. Nah, demonstrasi teaching ini yang berhasil jika hal itu direncanakan secara teliti dan mempunyai tujuan dan juga yang nyata. Nah, diikuti oleh jumlah guru-guru yang cukup banyak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti demonstrasi tersebut. Ada lagi perpustakaan jabatan dan juga perjalanan sekolah untuk anggota dari staf. Nah, ada lagi teknik langsung dan juga teknik tidak langsung. Nah, bagaimana dengan teknik langsung? Apa pengertiannya? Nah, pengertian dari teknik langsung ini yaitu teknik yang digunakan untuk menyampaikan harapan supervisor kepada guru dengan jelas. Nah, supervisor dapat menggunakan bahasa langsung dan juga penguatan. Dan dalam hal ini, pengawas sangat mengharapkan kepercayaan dan juga kredibilitas dari para guru. Nah, teknik supervisi secara langsung ini terdiri dari penampilan perilaku, menjelaskan, mendengarkan, memecahkan masalah, dan juga mengarahkan dan menstandarisasikan. Ada lagi teknik tidak langsung. Nah, bagaimana dengan teknik tidak langsung? Pasti ini kebalikan dari teknik sebelumnya, yaitu teknik langsung. Nah, teknik supervisi yang tidak langsung ini adalah pendekatan masalah, mengajarkan yang bersifat tidak langsung dan menunjukkan permasalahan. Nah, melainkan seorang guru bercerita, mengemukakan permasalahan yang mereka alami. Nah, supervisor atau kepala sekolah menyimpulkan permasalahan guru tersebut, kemudian memberikan bimbingan dan juga pengarahan. Nah, saya berharap dari materi yang saya sampaikan mengenai proses dan juga teknik dari supervisi pendidikan ini dapat menambah wawasan kita bersama. Nah, dan semoga proses dan juga teknik dari supervisi ini dapat diterapkan di dalam kegiatan dari supervisi pendidikan tersebut. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian materi. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.